Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Berkat adalah anugerah, tetapi kalau kita tidak hati-hati, berkat bisa jadi berhala yang diam-diam merebut posisi Tuhan di hati kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini dunia sedang sibuk mengejar berkat. Orang rela bekerja 14 jam sehari, menumpuk uang, jabatan, popularitas, bahkan pelayanan. Tetapi kehilangan keheningan bersama Tuhan. Berkat yang seharusnya membawa kita makin dekat dengan Tuhan, kini sering justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tidak sadar, kita berdoa bukan karena rindu Tuhan, tapi karena takut kehilangan berkat Tuhan. Lihat saja dunia sekarang. Banyak orang menilai iman dari seberapa cepat doa dijawab, bukan dari seberapa dalam hati berubah. Banyak gereja penuh dengan orang-orang sibuk menyembah hasil dari tangan Tuhan, bukan menyembah Tuhan itu sendiri. Tapi sahabat, dengar baik-baik. Tuhan bisa mengubah sumber berkat menjadi bencana, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan rindu menyadarkan manusia yang menyembah berkat, tetapi bukan menyembah yang memberi berkat. Dan inilah yang terjadi dalam kitab Keluaran 7 ayat 14-25. Kisah air sungai Nil berubah menjadi darah. Tuhan sedang mengajar kita satu kebenaran penting. Berkat tanpa hadirat akan berakhir busuk. Bangsa Mesir saat itu adalah superpower dunia. Mereka punya ekonomi kuat, tanahnya subur, sungai Nil yang menjadi kebanggaan mereka. Nil bukan hanya sungai, itu dewa mereka, namanya Hapi. Mereka percaya selama sungai Nil mengalir, hidup mereka aman. Dan Tuhan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan sentuh apa yang kalian sembah. Musa memukul air dengan tongkat, dan air itu berubah jadi darah. Ikan mati, air berbau busuk, dan bangsa Mesir panik. Yang dulu menjadi sumber berkat, kini menjadi sumber bencana. Hari ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan menguji apa yang kita sembah lewat apa yang kita nikmati. Firaun menikmati sungai Nil dan ia menyembahnya. Kadang Tuhan menguji kita lewat kenyamanan yang kita cintai. Ketika berkat mulai menggantikan Tuhan, Tuhan akan menghentikan alirannya. Berkat bukan bukti hubungan yang sehat jika hati tak lagi tunduk kepada sumbernya. Sahabat, kalau Tuhan tiba-tiba hentikan aliran berkat, mungkin Dia sedang menegurmu dengan kasih dan berkata, masih akukah yang kau sembah? Atau berkatku yang kau puja? Pelajaran yang kedua, berkat yang diidolakan akan berbalik menjadi tulah. Ketika air berubah jadi darah, Mesir kehilangan segalanya. Yang dulu harum
sekarang busuk. Yang dulu disyukuri, kini menakutkan. Itulah prinsip rohani yang tajam. Ketika berkat menggantikan Tuhan, berkat itu berubah jadi beban. Sahabat, berapa banyak dari kita yang pernah mengalami ketika bisnis yang dulu diberkati, tiba-tiba jadi tekanan. Pelayanan yang dulu menyenangkan, tiba-tiba penuh konflik. Keluarga yang dulu hangat, kini menjadi dingin dan penuh jarak. Tuhan izinkan itu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyembuhkan. Supaya kita sadar, berkat tanpa hadirat Tuhan akan berbau busuk. Pelajaran yang ketiga, kuasa Tuhan tidak datang untuk meniru dunia, tapi untuk menghidupkan yang mati. Ahli sihir Mesir bisa meniru mujizat, tapi tidak bisa memulihkan air. Mereka punya kekuatan ilusi, tapi tidak punya kuasa kehidupan. Hari ini pun sama. Dunia bisa meniru gereja. Ada motivator rohani, ada konten viral, dan penampilan rohani yang menakjubkan, tapi tanpa pertobatan sejati. Setan bisa meniru tanda-tanda, tapi tidak bisa memberi hidup kekal. Mujizat sejati bukan pertunjukan, tapi perubahan hati. Kuasa sejati bukan pada tongkat Musa, tapi pada Tuhan yang berbicara lewat tongkat itu. Jadi, kalau hidup kita hari ini sedang berdarah, mungkin Tuhan sedang menyiapkan penyembuhan, bukan hukuman. Sahabat, pesan ini sederhana tapi dalam. Tuhan akan mengguncang sumber berkat, supaya kita sadar siapa sumber hidup yang sejati. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati. Jangan biarkan pekerjaan, pelayanan, atau harta menggantikan Tuhan. Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat. Tuhan hanya tidak mau berkat itu duduk di atas tahta yang seharusnya miliknya Tuhan. Sebagai pengikut Kristus dan juga sejalan dengan keyakinan Mennonite, kita diajar untuk hidup sederhana, hidup taat, dan hidup berpusat pada Kristus, bukan pada pencapaian dunia. Kesetiaan lebih penting daripada kesuksesan. Ketaatan lebih berharga dari kenyamanan. Sebuah kalimat inspiratif. Kadang Tuhan mengeringkan sungai yang kita banggakan, agar kita menemukan mata air yang kita lupakan, yaitu hadirat Tuhan sendiri. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Hari ini kami sadar, seringkali kami mencintai berkat lebih dari Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau sungai kami sedang kering, ajar kami menemukan Engkau di dasar yang terdalam. Pulihkan hati kami, supaya kami menyembah-Mu dengan murni, bukan karena hasil, tapi karena hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.